Iblis itu Syaitan orang dan yang iblis. tidak. Syaitan dan iblis itu beda. Kamu ada info seperti ini dari mana? Kamu baca Quran baik-baik. Iblis itu adalah Syaitan dan jin yang tidak iblis mau itu sujud beda. kepada Syaitan Adam. dan iblis itu Sementara beda. setan Kamu tidak ada Akhirnya. syaitan dan iblis itu. Sebentar, Syaitan iblis dan itu ada iblis. satu. Tunggu dulu, point to point. Brother. Syaitan dan iblis itu beda. Kamu ada info dari mana? Dari Al-Quran. Iblis itu satu. Kasih info. Karena dia hanya Bukti. menggoda Adam dan Hawa, iblis. Kasih bukti eksplisit di dalam Quran teks. Terjemahan Indonesia aja gak apa-apa. Kasih satu bukti eksplisit di dalam Quran teks, brother. Iblis dan syaitan itu beda. Baca surat 7. Baca surat 7. Sebentar. Surah 7. Tunggu, surah 7 ayat nomor apa? Surah 7 ayat nomor apa? Sebentar, aku bukakan. Alasannya satu, segala sesuatu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan senantiasa kepada Nabi dan Rasul termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Selamat malam Ikhwan yang hati fillah. Alhamdulillah malam ini dari Komal Dosen Debat Akang Satria kita berkumpul kembali untuk menghangatkan malam ini malam Minggu, Masya Allah, dengan diskusi lintas agama antara Akina Muhammad Zia dari Debater Muslim berdiskusi dengan siapa lagi nih yang sudah tidak asing lagi bagi kita, sang debater Bang Rudi Yohanes. Oke, saya sapa dulu masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Muhammad Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran. Selamat malam, Bang Rudi Yohanes. Selamat malam, Mbak E. Oke, terima kasih. Dan topik malam ini yang sudah disepakati oleh kedua debater kita adalah penyaliban. Baik, tadi sudah disepakati ya untuk kedua debater dengan format opening statement masing-masing 3 menit, 4 menit, mohon maaf ya, 4 menit. Kemudian juga sesi tanya jawab. Oh, mohon maaf, opening statement tadi 3 menit, kemudian tanya jawab masing-masing 4 menit, dan insya Allah sekitar 90 menit nanti yang akan kita anggarkan atau kita agendakan, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi closing statement. Sesi closing statement, dan oke, demi kelancaran diskusi seperti biasanya, kami mohon untuk tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak, tidak menghujat pribadi atau ad hominem, dan itu juga yang kami mohon untuk semuanya yang ada di live chat ya, untuk kita saling menjaga komen atau typingan apapun itu, karena bagaimanapun kita adalah satu Indonesia, insya Allah. Baik, kita junjung budaya yang santun dan saling menghormati. Baik, kita langsung saja berikan kesempatan opening statement selama 3 menit masing-masing, dan kami beri kesempatan kepada tim Muslim duluan ya, kepada Akina Muhammad Zia untuk memberikan opening statementnya selama 3 menit. Oke, untuk Bang Umar, apakah waktunya sudah siap? Iya. Oke. Siapa dulu nih? Bang Rudi. Iya, di Muhammad Zia, Akhi Muhammad Zia dulu, Islam dulu. Oke, lanjut Bang Zia. Waktu dimulai 3 menit dari sekarang. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Topik untuk hari ini saya choose ada Bibel perjanjian lama atau baru, itu firman Tuhan atau tidak. Ini saya topik. Untuk opening statement, saya buka cam. Brother Umar bisa baca dalam bahasa Indonesia? Tolong saya. Iya, apa itu? Di ayat mana, Bang Jia? Bukan ayat itu, saya closing statement. Opening statement dari ini. Bisa baca ini. Ini saya claim. Bisa baca? Bang Satria, mohon maaf bisa dibesarkan untuk ya. Terima kasih. Firman Tuhan tidak bertentangan. Jika mereka bertentangan dengan buku manapun, buku itu bukanlah firman Tuhan. Oke.
Ya. Itu saya klaim di sini di dalam perjanjian baru dan lama. Yang brother saya klaim ini Bible perjanjian baru atau lama firman Tuhan atau this is the word of God. Memang tidak ada kontradiksi di dalam Bible, tapi waktu orang biasa atau orang lain mau mulai baca Bible perjanjian lama atau baru, ada banyak kontradiksi. Yang research saya di dalam Bible perjanjian baru ada 100 kontradiksi di dalam. Yang saya mau mulai dari kontradiksi di dalam perjanjian lama. Insyaallah taala. Jazakallah khair. Silakan. Baik, waktu masih ada sepertinya Bang Umar. Waktu apakah Iya. bisa ditunjukkan Bang Umar? Saya sudah. Bisa, Bang? Udah. Oh, sudah. Saya Oke. Ah, Siap. Tahan dulu tapi sebentar. topiknya kalau tadi penyeliban atau Bible apakah firman Tuhan ya? Tina, mohon maaf. Ya, penyalipan itu kok makanya lari aku bilang. Iya, ini kita sepakati dulu Bang Coba Gi dan dia Bang lagi ulang. Muhammad Zia. Bang Kian Santang, monitor abangku, host. Ya, monitor. Gimana? Ya, ini topiknya apa, Bang? Penyaliban. Penyaliban. Oke. Tadi Akhi Muhammad Zia membawa topik apakah Bible firman Tuhan. Ini bagaimana sebaiknya? Tolong Ya, saya sudah kasih kriteria yang firman Tuhan tidak boleh kontradiksi. Yang Bible perjanjian lama atau baru ada kontradiksi, itu bukan firman Tuhan. Atau brother saying persepsi Tuhan boleh kontradiksi, itu yang baru topik. Jazakallah. jadi Okay, thank you. penyaliban itu kontradiksi. Thank you, Akhi Muhammad Zia. I mean, what is the topic for tonight? Is it the Bible? Is the Bible what is it? The words of God? Yes, I'm going to say that the Bible is not the word of God according to my research work because it has many contradictions in that. No, that's not And what. I will start from the Old Testament. Jazakallah. Right. I'm so sorry for interrupting, but would you please let us know? Because if I'm not mistaken, the topic for tonight is the crucifixion. Is that correct? No, ma'am. Today was decided by Brother Dosen and me yesterday night that it was not crucifixion, it was contradiction. Oh my goodness. Okay, so we have different topics then tonight. Because according to Because host and the Rudy, the topic tonight is the crucifixion. no, the topic was yesterday I decided with the host Dosen contradiction in Bible. I clearly said him yesterday. Okay, all right then. And with the Gimana Bang Rudy? crucifixion, I have literally no issues with the crucifixion process. Because if they are believing that someone has done to died and crucified on the cross, yeah, it might be possibility out over there because in my research work, crucifixion happened. So I believe that there was someone that done to die on that cross, but it was not Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam. They believe that it was Isa alayhi salatu wasalam. I think that's not a topic to discuss about. The basic idea is the idea of crucifixion, Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam done to die on the cross is being taken from Bible. But Bible is not the word of God. It has contradictions. So how can you take a faith from a book that is not the word of God? So I think the basic topic to discuss out over here is not the crucifixion, but the contradictions in Bible. Jazakallah khair. Okay then. So itu Bang Rudi. Jadi topiknya menurut Bang Muhammad Zia adalah penyaliban. Gimana Bang Rudi? Go ahead. Ya, kemarin kan begini, aku tahu Zia itu mengasulkan kontradiksi. Jadi aku bilang sama si pengamat debat itu ya, dosen. Kalau kita merujuk kontradiksi itu nanti mencari ayat ke ayat itu rangkaiannya kan agak lama. Jadi kita seakan-akan agak berdiam diri. Jadi aku bilang yang bisa langsung dua arah kita cap cepat dan sering dibahas. Bagaimana kalau mengenai penyalipan Yesus dan Isa atau Isa gitulah kira-kira. Jadi oke, kata si Kian Santang itu, ya saya nggak tahu bahwa ternyata malam ini lebih kepada dia memilih untuk kontradiksi atau ginilah apa ya kira-kira yang dia
bisa selain kontradiksi. Itu tadi, apakah Bible adalah firman Tuhan? Is the Bible the word of God? Ya, itu akan merujuk kepada pasti dia hanya bisa mengatakan kontradiksi. Yang lain-lain tidak bisa dia itu. Wah, tapi nggak apa-apa kan Bang Rudi, dibawa aja nanti kan Bebas, ya bebas saja explore silakan. ya. Okay then. Okay, great. So, okay, Ahina Muhammad Zia, Bang Rudi agree with the topic. So, is the Bible the words of God? Okay, Bang Rudi, 3 menit untuk opening statement ya. Waktu dimulai ketika Bang Rudi berbicara. Bang Umar siap? Oke, siap, lanjut. Silakan Bang Rudi. Oke. Terima kasih ya. 3 menit dari sekarang. Lanjut Bang Rudi. Ya, Muhammad Zia, saya mohon maaf karena saya nggak pandai bahasa Inggris. Tapi dikit-dikit tahulah apa yang kau ucapkan tadi itu ya. Tapi kalau kayak pasi kayak Simba itu belum bisa. Pahit. Semoga nanti kalau Muhammad Zia kurang paham, si ibu Simbanya bisa mentranslate ya, luar biasa. Ya, malam ini kita akan bicara apakah Bible itu kitab suci atau enggak ya. Kalau dari segi Kristen tentu saya bilang itu kitab suci ya. Tidaklah mungkin saya katakan itu bukan kitab suci. Kenapa demikian ya? Karena kami kan beriman kepada Bible itu ya. Kalau dibilang kriteria kitab suci tidak ada kontradiksi di dalamnya, maka do you know buku erek-erek? Buku erek-erek itu untuk apa namanya? Untuk melihat togel. Togel itu kalau di Malaysia saya nggak tahu ya dia Malaysia atau Pakistan atau mana. Di Malaysia dan ya, judi nomor ya itu nggak ada pertentangan di dalamnya. Dan ya satu lagi itu misalnya kita sedang berbicara tentang katakanlah buku telepon, itu juga di dalamnya tidak ada pertentangan. Kalau saya lebih kepada buku erek-erek. Apakah Anda mempercayai kitab suci Anda sekelas erek-erek? Kan begitu ya. Saya percaya Anda akan menyangkal itu. Kalau saya mengatakan ya kontradiksi tidak ada, tetapi perbedaan penulisan ada. Karena satu kitab itu bisa 2 penulis ya. Contoh, kalau kita berbicara Samuel misalnya dengan Tawarik, kan ada perbedaan penulis dan perbedaan cara menulisnya ya. Jadi kalau kami mengatakan apa dasar Bible itu kitab suci, pertama di dalamnya itu ada firman Tuhan yang langsung diucapkan Tuhan dan langsung diterima oleh para nabi ya. Di dalam Bible ada memang Tuhan berfirman, firman-Nya disampaikan kepada malaikat, malaikat menyampaikannya. Tetapi lebih banyak Tuhan itu langsung berfirman. Itu ciri-ciri kitab suci. Kalau melalui orang lain ya kami kurang paham ya. Bagi kami misalnya ada penyampai lain itu bukanlah bagi kami firman Tuhan. Karena Tuhan bisa berfirman. Ya, oke, silakan itu pengantar dari saya. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Rudi untuk opening statement-nya, juga Ahina Muhammad Zia for the opening statement. Now we're gonna have a question and answer. Tanya jawab ya antara Muslim dengan Kristen. Bang Muhammad Zia, silakan untuk 4 menitnya bertanya dan bernarasi, kemudian nanti langsung disambung oleh Bang Rudi Yohanes bertanya dan bernarasi. Demikian bisa ya? Oke? Ya. Oke, Bang. Jazakallah khair. Silakan waktu dimulainya. Oke, terima kasih Brother Seng sudah kasih info dalam opening statement. Anda bahasa Inggris tidak bagus, yang saya bahasa Indonesia tidak bagus. We are the same page. Okay, so it's not a problem. We can learn from one another, insyaallah taala. Brother di sini waktu kasih opening statement, brother kasih info seperti ini. Di dalam Bible tidak ada kontradiksi tapi tulis beda-beda. Saya mau pertanyaan dengan brother, di perjanjian lama tulis dari siapa? Pertama point. Yang kedua, waktu tulis itu inspired dari Tuhan atau tidak? Jazakallah. Oke, langsung saya jawab aja ya. Iya dah, langsung saja Kayaknya Bang. perlu
nggak perlu timer sepertinya karena beliau nanya singkat-singkat. Oke, Ya, saya itu lebih spesifik waktu komunikasi. Jazakallah. Oke, baik, kalau begitu gini, kita nggak perlu timer, tapi maksimal 4 menit gitu. Kalau lebih dari 4 menit baru kita stop, begitu boleh ya? Boleh. Dan kalau dia bilang Oke. silahkan, baru saya Iya, bicara. betul. Ya, nanti silakan untuk bergantian dengan kode silahkan gitu. Oke, Ya, gitu ya. kasih tahu lu bahasa Inggris sama dia, biar paham dia. Ya, please bilang gitu aja, Akhi Muhammad Zia. He will understand. I believe. Oke, silakan Bang Rudi. Ya, terima kasih ya. Dia bertanya apa tadi aku lupa. Coba lagi. Coba pertanyaannya tadi apa, lupa aku. Halo. Oke, Akhi Muhammad Zia, would you please repeat the question, please? Ya, brother, di waktu kasih opening statement, brother kasih info, brother San kasih info, Bible itu firman Tuhan. Tapi waktu tulis ada yang beda-beda di dalam Bible. Saya mau pertanyaan, ini perjanjian lama tulis dari siapa? Poin nomor 1. Waktu orang tulis di dalam Bible, beda-beda events, itu inspired dari Tuhan atau tidak? Oke. Itu saja. Ya, saya jawab ya. Kalau ditanya siapa yang menulis perjanjian lama, di situ ada banyak ya penulisnya ya. Mulai dari Musa, Yesaya, Yeremia, baru Habakuk, macam ya. Banyak di situ para penulis ya. Mulai dari Joshua, hakim-hakim juga banyak hakim-hakim yang menulis. Samuel, raja-raja juga banyak raja yang menulis. Esra, Nehemia, Esther, itu kan semua nama-nama nabi dan penulisnya ya. Ayub, Pemasmur juga banyak yang nulis ya. Amsal itu juga Amsal kayak Salomo, itu Kidung Agung, Salomo, macam itu ya. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, macam ya. Jadi kalau ditanya penulisnya itu siapa, ya sudah jelas para nabi, para orang yang disampaikan para raja itu juga di dalamnya ya. Kemudian kalau ditanya apakah itu berasal dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan ya. Kalau di dalam Bible itu jelas ya Tuhan yang memerintahkan penulisan. Suara apa itu? Ya, sebentar. Jadi perintah penulisan itu jelas semenjak dari zaman Musa ya, bahwa dikatakan di situ dibilang begini, sebentar aku cari dulu ya biar enggak itu. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ya. Oh, ada iklan kan ya, skip. Oh, sudah ada lewat. Ya, jadi bahwa memang begitu adanya ya, bahwa Tuhan memerintahkan penulisan. Tapi kalau di Al-Quran itu tidak ada perintah penuliskan Al-Quran tapi membacakan, itu perbedaannya. Sehingga kalau sekarang ada Al-Quran tertulis itu dari mana saya nggak tahu. Karena jelas-jelas perintahnya bacakan. Ya. Itu yang bisa saya jawab, silakan. Hello. Oke. Ya, brother sudah kasih jawab untuk poin nomor 1, tapi untuk poin nomor 2 tidak kembali jawab. Waktu Moses, misal brother kasih di sini banyak nama Moses dan lain orang ya. Saya mau pertanyaan, waktu Moses atau Musa alaihi salatu wassalam tulis perjanjian lama, itu inspired dari Tuhan atau tidak? Loh, Inspirasi dari Tuhan atau tidak? Kan sudah saya jelaskan tadi brother, bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, Musa menuliskan. Ya, waktu Musa tulis ini, Musa salah atau tidak? Ketika Musa menuliskan itu, ya Musa tidak salah dong. Karena apa yang dia dengar ketika di Gunung Sinai, di Bukit Horeb, itu yang dia sampaikan dalam tulisannya. Dan penulisan itu ada perintah.
Hmm. Ya, terus. Okey, saya kunci statement brother yang Musa tidak salah waktu tulis perjanjian lama. Dan orang lain salah juga yang brother kasih nama atau tidak? Ya, semuanya juga tidak ada yang salah. Itu perintah dari Okey. Tuhan. Yang waktu tulis 100% seperti yang info dari Tuhan, benar? Ya, begini. Bible itu berisi firman Allah dan kisah manusia yang mengikutinya. Jadi di dalam Bible itu ada firman Allah dan ada juga ucapan manusia, bahkan ucapan setan pun ada, ucapan iblis. Ya, iblis, setan ada. Ya samalah di Al-Quran juga jin, setan, iblis juga ada berbicara. Tapi disampaikan oleh Allah lagi kepada Nabi Muhammad. Ya silakan. Bahkan ucapan Nabi Muhammad pun ada di dalam Al-Quran yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Silakan. Okey. Brother, di info untuk jin, untuk malaikat, untuk lain ya, itu info dari Tuhan atau info dari orang lain? Ya, kalau kita baca 1 Tawarik 28 ayat 19 ya, di situ dikatakan begini. Semua itu terdapat di dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. Jadi di situ jelas bahwa ayat ilham itu jelas ada di dalam Bible ya. 1 Tawarik, 2 Tesalonika 2, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, kalau di Al-Quran kan tidak ada dikatakan demikian. Hanya disuruh baca tapi menulis tak ada. Ya itu silakan. Okey. Perjanjian lama ada firman Tuhan 100% atau ada firman manusia juga? Misal campuran ada firman Tuhan atau firman manusia, itu campuran di dalam perjanjian lama? Atau 100% firman Tuhan, tidak ada yang firman manusia di dalam perjanjian lama? Oke. Saya sudah mengatakan Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Tolong diterjemahkan dulu nanti mbaknya, mungkin dia tidak paham apa kisah manusia yang Ya, mengikuti kisah manusia tahu saya. Lanjut, brother. Ya, jadi di dalam kisah itu maka manusianya ada berbicara, iblis ada berbicara dan sebagainya. Itu kisah yang tulis di dalam perjanjian lama. Itu kisah info dari mana? Ini kisah eyewitness atau kisah info dari Tuhan? Ya, saya tadi sudah jawab bahwa 1 Tawarik 28 ayat 19 menjelaskan ilham daripada Tuhan. Itu langsung Tuhan yang berfirman. Oke, itu kisah ilham juga ya? Ya, ilham itu juga, kisah ilham juga ya? Bisa. Dan Tuhan juga berfirman kepada Musa secara langsung dan tadi sudah saya sebutkan ayatnya. Tuliskanlah. Siap. Brother Umar? Ya, oke. Sorry, saya minta tolong dengan Anda. 2 Samuel 24 ayat 9 bisa buka? Berapa? 2 Samuel 24 ayat 9, brother. 2 Samuel. Bisa dengar suara saya, Bang Jia? 2 Samuel, brother. 2 Samuel 24 ayat 9. Coba Kak Lona yang. Iya. Tapi yang bahasa Inggris ya? 2 Samuel King James Version? Bahasa Indonesia aja gak apa-apa. Oh, oke. Sebentar, saya carikan dulu. 2 Samuel 24 ayat 9. 24 ayat 9. Oke, wait for a moment please. 24 ayat 9. 9. Oke, 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang, perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Itu, saudaraku? Ya, lanjut. Ya, ke Sudah? berapa? 10. Sudah, itu ayat 9. Oke. Brother, sang yang Sister Lona sudah baca itu 2 Samuel 24 ayat 9.
itu firman Tuhan atau firman manusia di sini? Ya. Yang Saya sudah spesifik saya cerita untuk 2 Samuel 24 ayat 9, brother. Jazakallah. Lanjut. Siap. Ya, saya sudah menceritakan kepada Anda bahwa di dalam Bible itu ada firman Tuhan dan ada kisah manusia yang mengikutinya. Jadi ketika Betul. kisah manusia itu ada, maka manusia juga berbicara. Iblis pun berbicara. Ya, silakan. Ini firman Tuhan atau tidak? Spesifik dulu, brother. 2 Samuel 24 ayat 9 itu yang tulis dari siapa? Pertama Ya. kasih info, ini 2 Samuel 24 ayat 9, ini tulis dari siapa? Yang waktu orang tulis ini, yang kisah ini, itu inspired dari Tuhan atau tidak, bro? Jazakallah. Ya. Saya sudah jelaskan Samuel itu seorang nabi. Ya, nabi itu menjelaskan firman Tuhan, maka setelah itu ada kisah manusia yang mengikutinya. Jadi ayat ini dikatakan lalu Yoab memberitahukan. Artinya Yoab pernah berbicara hal itu dan disampaikan oleh Samuel, dituliskan. Paham? Oke, waktu itu tulis inspired dari Tuhan? Loh, saya sudah jelaskan. Samuel itu hidup Iya. di masa itu, kecuali Musa. Sebentar. Kalau Musa memiliki 5 kitab, dia tidak pernah melihat Adam, dia tidak pernah melihat Abraham, Nuh dan sebagainya. Maka itu inspiring dari Tuhan, ya, ilham dari Tuhan. Siap. Tetapi kalau ini Samuel waktu itu masih hidup dan Samuel itu seorang nabi dan di dalam kisah hidupnya itu ada manusia-manusia yang mengikutinya, salah satunya Yoab. Dan Yoab berkata, maka Samuel menuliskan. Paham ya? Oke. 2 Samuel 24 ayat 9 itu firman Tuhan dan firman Tuhan tidak boleh kontradiksi. Saya kunci sekarang ya. Oke, Brother Sen? Oi, saya tidak bilang demikian. Saya sudah bilang, Bible itu berisi Brother, saya mau spesifik di sini. Ini 2 Loh. Samuel 24 ayat 9, oke? Saya sudah Ini spesifik. Tidak spesifik, bro. Kamu itu gak mau kasih info yang benar betul. Yang waktu Samuel tulis ini, misalnya, atau orang lain tulis. Terserah orang apa yang tulis di sini. Saya gak mau pertanyaan untuk tulis dari siapa. Saya mau pertanyaan yang spesifik. Apa yang orang tulis di sini, itu inspired dari Tuhan atau tidak? Yang artinya ini info yang Sister Lona baca sekarang, ini info dari Tuhan atau tidak? Ya, saya sudah jawab. Samuel hidup waktu itu dan dia melihat kejadian itu. Berarti Samuel yang nuliskan. Fine. Yang 2 Samuel 24 ayat 9 ini firman Betul. Tuhan ya. Loh, itu kan Firman Tuhan nggak ucapan boleh Yoab. kontradiksi. Sudah kunci, brother. Yang ini firman Tuhan nggak boleh kontradiksi. Loh, Brother Umar itu bisa ucapan buka si Yoab. 1 Chronicles 21 ayat 5. Hello, itu Yoab. Lalu Yoab memberitahukan. Itu kan ucapan Yoab. Yoab itu manusia yang hidup di zaman itu. Dan Samuel ada saat itu. Maka dia menuliskan. Paham Iya, dah? yang waktu menulis inspired dari Tuhan atau tidak? Loh, itu kejadian saat itu. Kalau He was inspired by God or not? Sister Lona bisa translate when this book was tulis, it was inspired by God or not? Just ask him this question, Sister Lona. Loh, saya sudah jawab. Itu adalah kisah saat itu. Kalau inspiring dari Tuhan, ilham dari Tuhan, seperti kejadian Musa tidak hidup di dalam penciptaan Adam dan Hawa. Maka ketika ada ucapan Adam itu dari Tuhan. Ini artinya ini 2 Samuel 24 ayat 9 ini firman Tuhan ya? No. Atau tidak? Tidak, itu ucapan Yoab yang dituliskan oleh Samuel. Itu saja susah kali mengerti kok. Gimana sih? Itu firman Tuhan or not? Yes or no, brother? Saya sudah jawab, no. Yes Itu or no, ucapan brother? Yoab. Spesifik dulu, 2 Samuel 24 ayat 9 ini firman Tuhan atau tidak? Yes or no? Tidak. Itu ucapan Tidak. Yoab Artinya ini bukan firman Tuhan. Itu Bible ucapan itu bukan Yoab. persen 100. Ya, 2 Samuel 24 ayat 9 ini bukan firman Tuhan. Artinya Bible bukan 100% firman Tuhan yang Anda klaim pertama. Ada yang firman manusia juga. Memang betul? Mana ada pernah aku Betul.
Sebentar. kasih saya satu alasan Slow logikal. down. Hey, Tunggu dulu, slow. brother. Slow. Tunggu dulu, brother. Tunggu dulu. Kasih saya satu alasan logikal kenapa Anda di sini klaim Bibel itu 100% firman Tuhan. Yang Tidak waktu saya 100%. pertanyaan dengan spesifik, tunggu dulu, brother. Waktu saya pertanyaan, brother, Bibel 100% firman Tuhan, yes. This is 100% the mana word aku of bilang? God. Aku tidak bilang Hah? itu. I not say this. Tidak ada itu. Oke, brother. Ketawa. Sebentar. Halo, Kasih Zia. satu alasan logikal kenapa saya percaya firman itu bukan 100% firman Tuhan, ada firman manusia juga. Ya, aku jelaskan. Aku Ya. sudah katakan, ya, dari tadi aku sudah katakan bahwa Bible berisi firman Tuhan dan kisah. Ingat, kisah manusia yang mengikutinya. Maka di dalamnya ada ucapan manusia, ada ucapan iblis, ada ucapan malaikat. Paham tak? Artinya Bibel bukan 100% firman Tuhan. Ya, betul. Oke, alhamdulillah di sini Brother Sang sudah kasih info Bibel perjanjian lama bukan 100% firman Tuhan, ada firman manusia juga. Yang saya mau Itu pertanyaan, bukan firman manusia tetapi ucapan manusia. Manusia tidak berfirman, brother. Iya, tidak. Artinya ini yang kisah 2 Samuel 24 ayat 9 bukan inspired dari Tuhan ya? Yes. Ya. So ini perjanjian lama, the Old Testament, itu bukan firman Tuhan 100%. Ada yang manusia tulis yang personal statement. Okay? Yang kasih satu alasan logikal kenapa saya rujukan atau kenapa saya yakin Bibel seperti yang buku seperti ini ada firman Tuhan, ada firman manusia. Kenapa saya tidak yakin buku yang 100% firman Tuhan? Oke. Sebab Tuhan berfirman, maka ada manusia yang mendengar, ada manusia yang melakukan. Yang manusia melakukan ini, mereka juga ngobrol. Dan itu ditulis oleh para penulis. Sehingga tidak masuklah itu di dalam firman Tuhan. Karena mereka merasakan kejadian saat itu. Ingat ya, kejadian saat itu. Contoh, Musa tidak melihat penciptaan langit dan bumi. Oke? Di dalam penciptaan langit dan bumi Musa tidak lihat. Maka seluruhnya itu adalah ilham dari Tuhan. Itulah sebabnya di Kejadian 2 ada Adam berbicara. Itu Musa nggak tahu, nggak mendengar. Jadi Tuhan yang menyampaikan ucapan Adam kepada si Musa. Di Kejadian 3 ada ucapan iblis ketika dia menggoda si Hawa. Artinya Musa tidak mendengar. Maka Tuhan menyampaikan ini kepada si Musa. Dan Musa menulis. Namun ketika Samuel 24 ayat 9 tadi. Di saat itu Samuel masih ada. Nabi-nabi masih ada. Dan kejadiannya ada. Artinya dia mendengar ucapan orang. Itu tidak dari Tuhan lagi. Tetapi ada manusia yang, kan ada firman Tuhan sebelumnya. Ada manusia yang melakukan firman Tuhan itu. Dan melakukan semuanya. Dan mengucapkan kalimat-kalimat. Ditulislah itu sama penulis. Paham tak? Oke. 2 Samuel 24 ayat 9 itu bukan firman Tuhan, ini firman manusia atau personal statement manusia. Bisa kasih bukti? Loh, saya sudah kasih bukti. Maka berkatalah Yoab, maka berkatalah Muhammad Zain. Artinya kan ucapan si Zain, bukan ucapan Tuhan. Kecuali peristiwa ini jauh terjadi sebelum zaman itu. Seperti saya jelaskan tadi. Maka iblis berbicara kepada Hawa. Tentulah Tuhan mengatakan, jangan kau makan makanlah semua pohon di dalam taman ini kan. Itu iblis berbicara. Tetapi karena pada saat itu si Hawa tidak hidup di zaman si Musa tidak hidup di zaman itu, pembicaraan itu disampaikan Allah, disampaikan Bapa di sorga kepada Musa. Dan Musa menulis, itu baru namanya firman Tuhan yang dicatat Musa atau yang diilhamkan Musa. Tapi contoh kejadian Ayub. Ayub menulis kitabnya sendiri.
dan ucapan-ucapan Ayub ada di situ. Itu bukan firman Tuhan karena dia menulis sendiri, dia di situ. Samuel juga demikian. Dia datang kepada Raja Daud, maka dia menuliskan perintah itu kepada Raja Daud dan Samuel mengucapkan kalimat-kalimat. Itu ucapan Samuel, bukan firman Tuhan. Paham tak? Ya, lanjut saya dengar. Sudah, apa yang mau kulanjutkan sudah jelas. Oke. Brother di sini kasih info yang 2 Samuel 24 ayat 9 itu bukan firman Tuhan. Kenapa di sana ada tulisan itu report dari sorry. Tunggu saya buka dulu. Oke, bisa saya screen yang besar, brother? Umar, masukkan ke screen besar punya dia tuh Umar. Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi, gimana kabarnya Bang? Kenal saya? Sehat. Aduh, enggak kenal. Masih ingat kah? Oh, ingat yang dari Malaysia. Masa enggak ingat? Siap, Udah berapa kali? Ya, kapan kita nanti Bang. diskusi lagi ya. Boleh, insyaallah. Oke. Lanjut. Bang Host, Bang Kian, boleh diperbesar itu layarnya Bang Zia, Afwan? Bang Kian Santang, monitor. Bang Ali Hidayah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the jungle, bro. Oh iya, siap Bukti. Oke, syukran. Tafadhal, Akhi Muhammad Zia. Yes, brother. Ini bukan firman Tuhan. Kenapa di sini bukan report itu bukan report brother sorry. Saya screen itu shut down. Okay. Job reported that the number of the fighting men to the king in Israel, they were 800,000 able-bodied men who could handle a sword, and in Judah 500,000. Okay. Ini yang kisah Brother Sang cerita bukan firman Tuhan. Itu perception manusia. Betul? Itu bukan persepsi manusia, tetapi itu yang dilakukan manusia yang bernama Yoab. Yoab mendata semua orang itu jumlahnya 800.000. Dan Samuel menuliskan itu. Karena Samuel saat itu hidup di zaman itu dia ada. Ya. Nah, firman Tuhan itu sebentar. Firman Tuhan kalau kau lanjutkan ayat 12. Pergilah katakan kepada Daud, begini firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang disampaikan Bapa di sorga kepada Samuel atau kepada yang disuruh menyampaikan. Ya. 3 perkara kuhadapkan padamu, pilihlah salah satu daripadanya maka aku akan melakukannya kepadamu. Itu baru firman Tuhan yang disampaikan dan mereka menyampaikan kepada Daud. Nah, nanti Daud ada menjawab. Itu ucapan Daud yang dituliskan oleh Samuel. Karena Samuel saat itu hidup di zaman itu. Yang firman Tuhan misalnya yang dituliskan Samuel mengenai penciptaan misalnya. Samuel kan gak hidup di dalam penciptaan, atau mengenai Musa keluar dari tanah Mesir. Samuel kan gak hidup di dalam zaman itu. Maka Tuhan menyampaikan kepada Samuel, Samuel menulis, itu baru ilham dari Tuhan. Paham tak? Oke, itu bukan ilham ya. 2 Samuel 24 ayat 9 bukan ilham. Betul? Bukan, kejadian saat itu. Oke. Saya mau pertanyaan, kenapa saya percaya buku bukan firman Tuhan? Oke, ku jawab. Ada campuran perception dari manusia. Ya. Dan kontradiksi juga. Oke. Saya justru tidak percaya Bible itu kalau 100% firman Tuhan. Artinya Tuhan ini berfirman tanpa ada manusia yang melaksanakan. Itu bohong. Kalau ada kitab suci mengatakan 100% firman Tuhan, kebohongan itu. Kenapa saya katakan kebohongan? Karena kalimat-kalimat manusia ada di dalamnya.
Apakah Tuhan menyampaikan firman iblis? Contoh, ya, sebentar. Ketika iblis berkata kepada Hawa, ya kan? Wah, begini bogono Hawa, kau makan ini, ya kan? Itu disampaikan Tuhan kepada si Musa. Bukan berarti Tuhan menyampaikan si iblis berbicara. Artinya firman Tuhan, Tuhan melayani iblis. Bukan begitu. Karena ada kisah manusia yang mengikutinya. Dan Musa tidak hidup di zaman itu, maka difirmankanlah. Tetapi ketika Musa hidup di zaman itu, contoh keluar dari tanah Mesir, dia naik ke Gunung Sinai, bertemu dengan Bapa di sorga. Di situ dia dalam bentuk rupa semak berduri. Maka Bapa di sorga memberikan perintah-perintah kepada dia, dan Musa menjawab. Jawaban Musa itu bukan firman Tuhan, tetapi ucapan Musa langsung yang ditulis oleh Musa. Yang firman Tuhannya mana? Lemparkanlah tongkatmu. Contoh begitu. Tulah pertama ini, tulah kedua, ketiga, keempat sampai 10. Maka ketika Musa menjawab, aku tidak sanggup Tuhan, tapi angkatlah si Harun. Nah, itu ucapan Musa, bukan firman Tuhan, karena Musa yang mendengar, Musa yang menulis. Brother, saya bukan pertanyaan ini. Kenapa saya percaya buku seperti Bible bukan 100% firman Tuhan. Yang pertama kembali jawab, tidak ada buku di dalam on this planet earth, there is no book 100% firman Tuhan. Kamu salah. Bible itu bukan 100% firman Tuhan. Anda yang sudah kasih info sekarang, ada firman Tuhan, ada perception manusia. Tapi Quran itu 100% firman Tuhan. Oke? Yang saya mau pertanyaan, yang Anda ada klaim Quran bukan 100% firman Tuhan, mulai dari mutakallim, yang person dan tu takallum. What do you mean by takallum in bahasa Indonesia, Brother Hidayah? Takallum. Oke, takallum, sorry, saya translate dulu. Ada yang orang takallum or mutakallim, dalam itu yang orang yang cerita itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada yang orang lain. Di dalam Quran, semua firman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tidak ada campuran perception. Al-Maidah 73. Iya. Lakot. Iya, dalam qulu innahu salisu salasa. Ya telah kafirlah itu. Bang Umar, mohon maaf bisa di-mute, sepertinya ada di perangkat lain ini Bang Umar. Afwan, Bang Umar. Oke. Lanjut. Yang brother sekarang sudah kasih info di sini, yang Bible bukan dianggap Tuhan nama Oten. Oke, Bang Umar, monitor Bang Umar, abangku. Suaranya masuk? Gini Pak Petro kalau mau bijak, kalau Pak Petro mau bijak, iya, makanya gini, iya, gua ajarin. Akang Satria monitor. Iya, diam dulu, setengah menit. Akang Satria, matikan dulu suara Syumar itu, rupanya dia tempat lain. Gini Pak Petro, Al-Maidah 73, umat Islam itu nggak berani tafsir sembarangan. Ini yang bisa mute cuma Akang Satria ini. Nah, itu apa? Akang Satria. Loh, Aduh, saya nggak punya nomor beliau. Sembarang nafsir. Mohon maaf ya, Iwan Sila semuanya, mohon di ini dulu. Itu tafsirnya bilang mengkritisi Trinitas. Bang Akang Satria monitor. Itu tafsirnya ada mengkritisi Trinitas. Akang Satria monitor, astagfirullah. Pada lari semua. Bang Rudi punya nomornya Akang Satria? Kau nggak objektif. Udah, dari mana? Nggak ada Islam itu. Nggak ada. Oke, saya nggak bisa mute beliau ya. Iwan Fiala, kita sabar dulu. Afwan Akhina Muhammad Zia. Sorry for interrupting. no problem, Yes. it's okay, I can wait. Oke, thank you. Sudah ada dimatikannya kayaknya. Oke, syukran. Silakan Akhi Muhammad Zia, tafadhol. Dan Bang Rudi. Silakan, Zia. Jazakan. Oke, saya nak cakap sama kau sebentar.
Aku mau Tunggu, saya tunjukkan mau lanjut statement saya. Kenapa saya tidak finish? Saya tidak, itu ada Brother Umar itu masalah dalam Quran. Komal. Oke, Bible itu bukan sekarang, Brother kasih info, Bible bukan 100% firman. Bible bukan 100% firman Tuhan ya. Artinya ada manusia, ada firman atau ada perception manusia dalam Bible. Tapi Quran itu alhamdulillah 100% firman Tuhan. Tidak ada yang campuran di dalam matan Quran, di dalam original teks Arabic, firman manusia. Semua itu firman Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang orang klaim, orang agama Kristen klaim, Bible is the word of God. Okay? Yang waktu klaim seperti ini, yang Bible itu dari Tuhan, tidak boleh campuran perception manusia di dalam firman Tuhan. We should trust a book that is 100% from God. Okay, we cannot trust a book that claims to be 100% from God, but it has the comments of human being in that. Sister Lona bisa translate that? Saya tahu saya translate. Saya jawab ya. Ya, sebentar Bu Uti, kalau mau naik ya, ntar dinaikin. Ini penuh soalnya. Lanjut Bang Rudi. Oke, saya jawab. Begini. Nabi Muhammad hidup tahun 610. Pahami ya. Maka semua berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, mulai dari zaman Adam sampai zaman Nabi Isa, betul, itu firman Tuhan. Karena Nabi Muhammad tidak hidup di zaman itu. Pahami dulu. Tetapi kejadian pada saat Nabi Muhammad ada, masa Tuhan menyampaikan ucapan Muhammad kepada Muhammad? Siapa sih yang Tuhan? Oke, saya buka surahnya. Tolong kamu buka surah 21 ayat 4. Ya. Terserah kamu tafsirnya gimana. Saya ambil dulu ya. Sebentar, aku udah belajar kemarin. Pindahkan kamera. Sabar. Nah, ini baru ada talinya. Simpan. Ini di dalam bahasa Indonesia. Dia, mana ini? Dia, buka kurung Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Ini ucapan Allah SWT atau ucapan Muhammad? Ya jelas di sini katakan. Sebentar. Itu surat apa, brother? Jangan menyela dulu. Surat apa? Brother, saya minta referensi surat apa? Sebentar, Bang. Surah 21 ayat 4. Al-Anbiya Ahina. Al-Anbiya Oke. verse. Surah Anbiya itu bukan 24. Itu surah Nur 24. Surat 21 ayat 4. 21 verse 4. Ya. Ya. Oke. Dia buka kurung tutup kurung Muhammad berkata. Ini ucapan siapa? Ucapan Muhammad. Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan bumi. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Ucapan Muhammad disampaikan kepada Muhammad. Lawak enggak? Kecuali ini disampaikan kepada orang lain, itu baru ilham. Betul. Tuhan berfirman kepada orang itu. Tapi ini ucapan Muhammad disampaikan kepada Muhammad. Kan Al-Quran itu disampaikan kepada Muhammad. Artinya siapa yang berfirman di situ? Allah. Mengenai ucapan siapa? Ucapan Muhammad. Paham tak? Oke, saya buka lagi ayat berikutnya. Ayat satu persatu aja bro, satu persatu. Berdiskus satu dulu, nanti ini yang paling menohok. Surah 21 ayat 112. Surah 21 112. Sebentar. 112 terakhir itu ya. Nah ini Al-Anbiya terakhir. Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan." Ini disampaikan Allah SWT kepada siapa? Kepada Muhammad kan? Karena firman Allah itu di dalam orang Islam, semua ucapan Allah yang disampaikan, bukan ucapan Allah, sorry. Semua ucapan Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Jibril kan membawa dari Tuhan. Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
Paham enggak? Muhammad saat itu ada. Ini ucapan Muhammad disampaikan kepada Muhammad. Tujuannya apa? Saya enggak paham. Tapi kalau ini ucapan Muhammad disampaikan kepada misalnya Umar bin Khattab masih hidup saat itu. Katakanlah ulama abad-abad ke-7. Nah, itu betul. Itu firman Tuhan yang diilhamkan Tuhan kepada penulis abad ke-7 itu. Lah ini ucapan Muhammad disampaikan Allah kepada Muhammad. Silakan tanggapi. Halo. Please, Hai Muhammad Zia. Oke, itu surah Anbiya ayat nomor apa, sister, yang brother baca? 112. Verse 4. Oh, yang terakhir berapa? 112. Yang pertama, surah Anbiya ayat nomor 4. 4. Tunggu ya. Oke. Okay, di ayat 4 surah Anbiya say, my Lord knows every word spoken in the heavens and on the earth. He is all hearing, all knowing. Allah yang kasih info di sini, my Lord knows every word spoken in the heavens and on earth. He is all hearing and all knowing. Kasihkan bukti, brother, ini bukan firman Tuhan, ini firman manusia. Dari linguistic Arabic language. Loh. Sister Lona bisa translate? Saya tidak paham bahasa Arab loh. Saya hanya membacakan Yang yang bahasa kamu Indonesia. tidak paham bahasa Arab, bagaimana kamu klaim ini bukan firman Tuhan, ini firman manusia atau perception manusia, brother? Karena atau perception saya orang lain? Karena saya membacakan Brother, saya mau kasih tunggu dulu, brother. Saya mau spesifik dengan Anda. Surah Anbiya ayat nomor 4 itu firman Tuhan atau perception manusia? Yes or no? Itu adalah ucapan Muhammad. Saya baca bahasa Indonesianya. Kalau kamu mengatakan itu Quran tidak tepat, bukan bahasa Quran bukan ikut bahasa Indonesia, brother. Quran ikut bahasa Arabik. Sebentar. Yang kamu gak tahu bahasa Arabi, grammar bahasa Arabi, kenapa Anda klaim di sini ini bukan kalau kamu menuduh saya tidak pandai, manusia. sebentar. Kalau kamu mengatakan saya tidak pandai dan saya tersesat, artinya penerjemah itu sesat semua. Sekarang coba kau jelaskan dalam bahasa Arabnya. Silakan, ku dengar. Oke. Dari terjemah juga tidak seperti itu. Sister Lona bisa buka bahasa Indonesia. Ya. Saya buka bahasa Indonesia. Surah Anbiya ayat nomor 4. Oke. Ada banyak sebenarnya terjemahannya. Misalnya yang ini yang saya baca, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara gini Bang Rudi, Afwan, Ahina, sebenarnya banyak juga yang menerjemahkan itu katakanlah Muhammad. Jadi ini seperti perintah Allah kepada Muhammad untuk berkata seperti itu. Silakan, Bang. Oke. Di sini di dalam bahasa Arabi ada huruf, dalam bahasa English ada huruf C. Saya buka ini ya. Ya, berarti say katakanlah Muhammad, itu Bang Rudi maksudnya. Sebentar, itu bukan bahasa Inggris loh. Arab bukan bahasa Inggris, Al-Quran bukan bahasa Inggris. Kenapa dia tadi menuntut aku? Kamu sekarang cerita kamu ikut bahasa Indonesia. Yang tidak, kamu harus bahasa Arabnya. Kamu ada word say, ada word brother, kamu gak tahu bahasa Arabic. Bahasa Arab sampaikan. Saya mendengar. Say my Lord knows every Arab, word spoken in the heavens. And Arab, saya minta Arab. Oke, sabar Bang. Akhizia, would you please read the Arabic version, please? No. The Arabic. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sekarang baca dalam bahasa Arabi, tapi ini saya mau tutup cam. Yang brother lihat di sana ya, oke? Brother lihat, brother buka dulu ayatnya, saya baca itu. Enggak, biarin aja nampak gitu, biar jelas. Aku juga buka di sini perkata-perkatanya. Iya, sudah buka?
Nggak ada buka itu. Kata perkataannya buka. Ya, saya baca. Qala Rabbi ya'lamu qawla fis sama'i wal ardi wa huwa samiul alim. Ya, di sini apa yang masalah? Di mana klaim kamu di dalam matan bahasa Arabi dan di terjemahan English atau Indonesia itu bukan firman Tuhan, ini perception manusia. Di mana? Bukti di mana? Saya tidak mengatakan itu bukan firman Tuhan, tapi Tuhan menyampaikan ucapan daripada Tuhan menyampaikan ucapan 100% Allah Subhanahu wa taala kasih info Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Say my Lord knows every word spoken in the heavens and on the earth. He is all hearing and all knowing. Coba bahasa Arabnya, aku ingin tahu. Kata per kata bilang. Qala, he wants each word. Ahina, he wants to know about each of word. So qala means say. Qala means say. Yep. Say. Qala. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Astagfirullah, saya baca bahasa Arabi qala. It means say. My Lord. Sudah disebutkan. Qala means say. Nah, suruh dia bahasa Arab full. Menjelaskan kepada saya pun bahasa Arab. Kan Al-Quran tidak bahasa Indonesia. Harus bahasa Arab. Jelaskan bahasa Arab. Silakan. Qala Rabbi ya'lamu qawla fis sama'i wal ardi wa huwa samiul alim. Itu membaca. Sekarang jelaskan bahasa Arab. Saya sudah baca. Membaca. Sekarang kau jelaskan sama aku dalam bahasa Arab. Iya, di dalam bahasa Arab itu kala, itu dalam terjemah itu say. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Astagfirullah, ini orang kan tahu bahasa Arab. Ini orang bilang kamu tahu itu bukan bahasa Inggris. Kau bilang tadi Al-Quran itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Berada sang klaim di sini. Bahasa Arab semua. Bang Rudi, mohon maaf sebentar. Kalau dijelaskan bahasa Arab semua kan juga tadi tidak nyambung ya. Mari kita makanya sebentar. Sekarang gini, saya bilang sama kalian. Beliau akan membacakan bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu. Iya, harusnya begitu. Tapi dia bilang kan bukan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Inggris juga bukan. Sekarang aku bilang, kalau ini tidak bisa digunakan, maka hapuslah Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Boleh ikut Kak sedikit. Karena itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi kitab kalian itu harus bahasa Arab pun, tidak boleh seperti ini. Iya. Enggak. Maksudnya itu begini, Bang. Karena bahasa Indonesia mengatakan dia Muhammad berkata. Artinya orang ini menyesatkan saya. Kalau ini menyesatkan saya, kenapa harus ada? Bang Rudi, begini. Terjemahan bahasa Indonesia kan ada banyak ya. Bang Rudi menggunakan website apa itu? Karena setiap website pun kan beda. Jadi begini Bang Rudi, yang dimaksud ini Kemenak. Orang Islam itu begini. Kemenak loh. Apa Kemenak juga nggak bisa dipercaya? Sabar Bang Rudi, bukan kita tidak bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya. Oke Bang Rudi, gini. Dalam Islam itu begini Bang Rudi, bahasa Arabnya baru terjemahannya itu yang dimaksud Akhizia tadi. Kalau Bang Rudi kan tadi langsung ke terjemahannya. Dalam Islam itu bahasa Arabnya dulu baru kita terjemahannya, itu maksudnya Bang Rudi. Jadi mohon jangan salah paham. Oke, bahasa Arabnya dulu baru terjemahan. Oke. Artinya terjemahan ini sudah tidak diakui dia. Artinya terjemahan ini keliru. Artinya terjemahan ini menyesatkan saya. Saya tidak berdosa, begitu, Bang Rudi. Saya yang menyesatkan saya dong. Bahasa ini teman saya ini. Kasih kesempatan dong kawan. Udah lama kita tidak ngobrol. Siap. Jadi betul ayat ini Bang Rudi. Ini firman Allah, penjelasan di ayat sebelumnya. Coba dibaca di ayat 3. Bahkan di ayat 1 pun kalau kita boleh baca ya. Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Sedang mereka berada dalam kelelayan, lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu Al-Quran pun baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkan sedang mereka bermain-main.
Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang-orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir-sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Ya kan? Jadi ini semua penjelasan. Lalu berkatalah Muhammad kepada mereka. Ini penjelasan daripada Allah di ayat sebelumnya, bahwa ini firman Allah menerangkan sifatnya manusia kepada Rasulullah, begitulah. Bukan artinya Rasulullah yang bercerita di situ, tetapi Allah menceritakan sifat-sifat kaumnya begitu. Ini Pak kau Rudi, Tiwati ya, Nina. boleh ya. Bu Uti ya, sabar dulu ya. Tahan dulu Bu Uti. Bentar, Enggak, ini saya ini aja nanya aja ya, kalau begitu ini di dalam Al-An'am dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha. Jangan melebar dulu Bu Uti, mohon maaf. Kita fokus dulu Iya. ayat 4 dan 112. Tahan dulu Bu Uti, mohon izin ya, mohon maaf. Silakan Bang Alida ya. Itu Rudi saja sudah tersenyum, Bang Rudi. Oke, kita fokus dulu ke Al-Anbiya ayat 4 dan 112. Oke, lanjut Iya. Bang Alida ya. Makanya, halo, Ya, jadi di situ orang yang namanya tidak disebut jangan masuk-masuk. Kok si Al-Hidayah bisa, Ibu Uti nggak bisa? Kalau Karena kita Bu Uti diskusi harus tegas, admin Bang Rudi, tegas. karena Bu Uti melebar, Bu. Kecuali Bu Uti juga membahas tentang Saya nggak Al-Anbiya ayat melebar, 4 dan saya hanya 112. Saya Ini nggak mulai ribut melebar, nih, saya Bang. hanya Bang Uti, menambahkan Uti. bukti lagi. Makanya itu namanya melebar Bu Uti. Kita fokus ke Al-Anbiya ayat 4 dan 112. Itu Tapi dulu. kata Kecuali Bu Uti mau jawab menambahkan itu. Al-Anbiya ayat 4 dan 112. Oke? Waduh, parah nih Kak Uti. Padahal kita ini mau santai-santai aja. Astagfirullahaladzim. Jadi coba silakan Bang Rodi kalau ada yang mau ditanggapi mungkin. Karena ini memang firman Ya. Allah menceritakan Sekarang tentang memang sebentar. sifat-sifat manusia. Ya. Baik. Jelas. Ahia Hildayah, Brother, thank you. brother, Terima kasih saya mau sudah menjelaskan. tambah sedikit. Saya Ya, mau silakan, tambah Ahia. sedikit. Ya. Di dalam Quran, mutakallim itu Allah Subhanahu wa taala. Mutakallim bukan munasyiah. Mutakallim means what? Takallum. Takallum means what? The person that says. Mutakallim semua di dalam bahasa di dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak takallum dari munasyiah. Yang brother ada claim itu takallum dari munasyiah juga, bukan 100% takallum dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kasih bukti satu dalam Arabic grammar atau Indonesian grammar itu dari itu takallum dari munasyiah, bukan takallum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kasih takallum itu artinya the person who kalam, who says. Ayo, sekarang ini mau coba bahasa Arabi. Sekarang saya mau cerita dengan grammar Arabic ya, oke? Takallum itu artinya the person who is saying, the person who is telling, the person who is giving information is called mutakallim, and his kalam is called takallum. Okay? I know you not know grammar, but Arabic grammar. You need to sit down with the Muslims to learn that, because I cannot give you lecture out over here about the grammar of the Arabic. It's very difficult. It takes long time. I'm not here to give you lecture on the Arabic grammar. You are saying that this kalam, in this kalam of Allah Subhanahu wa Taala, is not the takallum of Allah Subhanahu wa Taala, but is the takallum of munasyiah. Give me one evidence from the Arabic grammar or the Indonesian tarjuma grammar that this kalam, the mutakallim, is not Allah Subhanahu wa Taala. The mutakallim is someone else. Okay, sekarang mulai dari huruf mutakallim ya. Kamu mau coba bahasa Arabi? Ayo. Sudah. Aku lagi. Silakan Bang Rudi. Ya. Berarti tanpa sadar kau mengatakan bahwa terjemahan kemenak kami itu menyesatkan. Karena di situ dikatakan buka kurung tutup kurung Muhammad. Ya kau protes dulu kemenak kami, baru kau bicara sama saya. Saya disesatkan oleh kemenak. Karena ayat itu jelas mengatakan apa tadi? Sudah kubukakan itu ya. Sebentar, surah ayat 4 tadi. Jelas di situ kemenak menerjemahkan dia buka kurung tutup kurung Muhammad. Artinya kemenak ini nambah-nambahin, tidak ada Muhammad di situ. Tapi dia berkata, hanya itu saja. Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Andai kata saya tersesat, itu bukan salah saya. Itu salah penerjemahin yang nggak mengerti bahasa Arab. Padahal di situ kumpulan profesor, doktor, lulusan Arab semua. Jadi apa yang mau kau tuntut dari saya?
Kalau saya akan tetap bertahan, ini ucapan Muhammad yang disampaikan Allah SWT kepada Muhammad. Kan lawak. Muhammad masih hidup, ucapannya disampaikan sendiri kepada Muhammad. Kalau menurut bahasa Indonesianya. Oke, saya cari ayat lainnya. Lanjut dulu kau. Apa yang kau sanggah? Biar ku cari dulu. Gak mau diskusi takallum dan mutakallim. Brother, dalam bahasa Arabi sekarang kamu challenge saya untuk Arabic grammar ya. Bisa diskusi masalah takallum dan mutakallim. Tahu mutakallim apa, takallum apa? Ya, artinya apa takallum dan mutakallim? Aku bukan orang Arab, aku hanya orang Indonesia, makanya aku membaca yang bahasa kamu Indonesia. tidak bukan orang Arab, kamu gak tahu bahasa Arabic text. Jangan debate untuk Quran. Loh, begini loh, brother. Anda persepsi, tunggu dulu brother. Anda persepsi perjanjian lama original text apa? Bahasanya. Sebentar, saya nggak tanya itu dulu. Brother, tunggu dulu. Nanti saya kasih kamu bukti Muslim seperti apa ya. Kamu persepsi perjanjian lama itu teks originalnya apa? Original teks apa? Terserah Anda mau kasih apa. Saya yakin insyaAllah. Sebentar, aku tidak bicara itu. Aku mau bicara Al-Quran dulu. Sebentar. Mutakallim dan takallum kamu gak tahu mau bicara untuk Al-Quran. Amazing. Loh, saya kan berbahasa Indonesia. Saya bertanya kepadamu, kau yang menjelaskan. Silakan. Urusan kau menjelaskan kepadaku. Pahami dulu. Wah, ada iklan lagi. Tunggu dulu. Iya. Ini bahaya juga nih. Sabar ya. Maklum karena merelay. Sabar. Ya. Dia kalau ada lagu-lagu nanti kena dia. Pas di iklan itu ya. Sabar. Sekarang aku ambil misalnya gini loh. Saya berbicara surah 7 dulu, surah 7. Surah 7 saya petik langsung ucapan iblis. Ya. Surah 7 ayat berapa? Sebentar. Nah ini, sebentar. Coba surah 7 ayatnya yang ke-12. Tunggu Pak. Atau yang 100% ucapan iblis deh. Ya 14 saja, 14. 14. Oke. Coba kau terangkan kepada kami itu kala, ada kola juga, kola. Ya. Surah daripada 7 ayat 14. Kira-kira siapa yang menjawab di situ? Iya, di sini syaitan kembali jawab. Artinya apa? Kamu persepsi yang itu mana setan di situ dalam bahasa Arab? Di dalam atas konteks, Pak. Yang mana? Apa itu? Kala dari atas konteks lihat dulu. Yaumi yu'atuhana. Apa yang mana di sini bicara tentang bukan, setan? Pak. Jangan kau karang-karang. Iya, bukan Pak lihat Quran seperti itu mulai dari atas. Sekarang kau bicara kalimat ini, mana setan di situ? Ternyata ketika diterjemahkan itu setan. Kenapa? Karena ayat sebelumnya sama dengan bahasa Indonesianya. Iya. Bahasa Indonesianya dikatakan buka terus kurung apa masalah? Iblis. Apa yang tunggu dulu. Apa yang masalah terjemahan di sini? Terjemahan di sini syaitan said give me respite until the day of resurrection. Okay? Mana bahasa Arabnya di situ setan? Ya, mana bahasa Arabnya di situ setan? Coba tunjukkan sama aku. Oke. Saya setuju. Saya tahu masalah apa dengan Anda. Ayat nomor 14, brother yang klaim di sini tidak ada huruf syaitan dan kenapa terjemahan orang Muslim kasih huruf syaitan di sini, betul? Ya, kenapa di situ dibuat setan? Itu yang masalah dengan Anda. Yang brother Anda gak tahu asule terjemah di dalam bahasa Arabi to Urdu, dalam bahasa Arabi to English, dalam bahasa Arabi to Indonesia. Asule terjemahan untuk bahasa Arabi itu beda, bro. Di dalam teks itu yang lagi terjemahan ada asul. Asul itu apa? Lihat grammar dan konteks dan banyak ilmu di dalam ini.
Sekarang Coba saya kau sebutkan yang mana nggak bisa setan ini cerita ada ilmu yang 4, apa itu 1, terlalu 2, banyak 3, ilmu. 4, 5 kata. Situ ada 5 kata. Tolong kau sebutkan yang mana situ iblis. Setan dengan iblis berbeda loh. Setan dan iblis beda? Beda? Kasih bukti. Loh. Iblis itu Setan orang dan yang iblis. tidak Setan dan iblis itu beda. Kamu ada info seperti ini dari mana? kamu baca Quran baik-baik. Iblis itu adalah Setan dan jin yang tidak iblis mau itu sujud beda. kepada si Setan Adam. dan iblis itu Sementara beda. setan Kamu tidak ada Akidah. setan dan iblis itu Sebentar, setan iblis dan itu ada satu. Tunggu dulu, point to point. Brother. Setan dan iblis itu beda. Kamu ada info dari mana? Dari Al-Quran. Iblis itu satu. Kasih info. Karena dia hanya Bukti. menggoda Adam dan Hawa iblis. Kasih bukti eksplisit di dalam Quran teks. Terjemahan Indonesia aja gak apa-apa. Kasih satu bukti eksplisit di dalam Quran teks, brother. Iblis dan syaitan itu beda. Baca surat Ayo. 7. Baca surat 7. Sebentar. Surah 7. Kamu Tunggu, tidak surah 7 dengar. ayat nomor apa? Surah 7 ayat Tunggu. nomor apa? Sebentar, aku bukakan.